Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kanyanada dari jurusan D3 Akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi PPh Badan. Nah, langsung aja kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama dalam mengisi PPh Badan, kita harus membuat dokumennya terlebih dahulu atau filenya. Nah, di sini saya sudah siapkan file dengan nama PT2 Putra Motor PPh Badan. Lalu kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Akan muncul data seperti ini. Kita akan klik PT2 Putra Motor PPh Badan yang tadi sama seperti file yang sudah saya buat. Selanjutnya kita masukkan NPWP. Kita masukkan terlebih dahulu NPWP kita. Dan tekan OK. Setelah itu akan muncul form seperti ini. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Di sini nama wajib pajaknya yaitu PT 2 Putra Motor. Lalu alamatnya Jalan Mangkubumi, nomor 66 Yogyakarta. Kelurahannya Yogyakarta. Untuk kecamatan juga Yogyakarta. Selanjutnya kota juga Yogyakarta. Lalu kode posnya adalah 55000. Setelah itu nomor telepon. Nomor faxnya. Setelah itu negara domisili Indonesia. Untuk merek usaha tidak usah diisi. Lalu jenis usahanya juga tidak perlu. Nah, KLU ini diisi nomornya 403. Lalu jenis WP-nya non-boot. Untuk tanggalnya sendiri di sini Januari 2017 sampai Desember 2017. Jenis laporan perusahaan dagang. Oke, dan halaman kedua kita isi juga dengan nama Hari Wibowo. Untuk jabatannya Direktur Utama. NPWP-nya NPWP yang sudah ada di awal tadi. Lalu namanya Hari Wibowo. Jabatan sama. Udah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, kita masuk ke username yaitu administrator. Untuk passwordnya 123. Setelah mengisi profilnya, sekarang kita membuat SPT baru pada tahun 2017. Oke, buat. Setelah itu kita buka SPT yang sudah ada. Lalu buka. Oke, ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang ada di lampiran khusus. Kita klik dan muncul
form seperti ini. Lalu kita buat baru. Untuk pengisiannya itu yang pertama ada jenis harta, yaitu harta berwujud. Kelompok harta, kelompok 1. Untuk jenis usahanya yaitu semua jenis usaha. Untuk nama harta yaitu peralatan kantor. Nah, di sini karena tidak ada peralatan kantor, kita buat di sini dengan cara buat baru dan tulis peralatan kantor. Simpan, lalu tutup, lalu pilih di sini peralatan kantor. Untuk bulannya di sini saya buat Oktober 2015. Metode penyusutan komersialnya itu garis lurus. Untuk metode penyusutan fiskal juga garis lurus. Dan harga perolehannya yaitu 60 juta. Nilai buku 26 juta 250 ribu. Sorry, nilai bukunya yaitu 26 250. Nah, untuk catatan tentang harta yaitu peralatan kantor. Setelah itu simpan. Jika ingin membuat datanya kembali lebih dari satu, kalian bisa klik baru dan isi sama seperti yang tadi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tutup. Lalu selanjutnya, nah setelah itu kita langsung saja membuat laba rugi yang ada di transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Bisa dilihat formnya seperti itu. Lalu karena di PT 2 Putra Motor tidak ada informasi mengenai neraca aktiva dan neraca kewajiban, jadi kita langsung ke laba ruginya. Kita klik laba rugi, muncul form seperti ini. Lalu kalian langsung masukkan informasinya atau masukkan data-datanya. Yang pertama itu ada penjualan bersih, yaitu kita tulis di sini ada 52.033.750. Nah, setelah itu di sini di pembelian kita tulis 39.857.025. Lalu untuk saldonya 325 juta. Maaf, ini tuh kurang 0. Setelah itu di sini ada 293.175 juta. Nah, ini untuk beban penjualannya ditulis 3.397.507 rupiah. Selanjutnya untuk penghasilannya yaitu 250.632.250 rupiah. Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan.
Nah, setelah kita membuat laba rugi, selanjutnya kita akan membuat di lampiran 5 yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus komisaris. Klik dan muncul data seperti ini. Lalu kita buat baru. Untuk jumlah modal di setor penuh itu 100 juta. Untuk NPWP-nya seperti tadi. Nama pemegang saham yaitu Odi Chandra. Alamatnya Jalan Permadi, 1 Yogyakarta. Untuk jumlah modal pemegang saham yaitu 100 juta. Untuk dividen 10 juta. Simpan. Selanjutnya yaitu di bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini kita buat baru, lalu masukkan NPWP yang tadi. Untuk nama pengurus atau komisarisnya yaitu Hendra Chandra Saputro. Hendra Chandra Saputro, alamatnya Jalan Janti 25 Yogyakarta. Untuk jabatan di sini yaitu komisaris. Nah, jika sudah seperti ini bisa ditutup. Kita ke bagian 4 yaitu di lampiran penghasilan yang dikenakan PPh final. Akan muncul data seperti ini, kita isi untuk dasar pengenaan pajak 32.650.000. Untuk tarifnya di sini 20 dan mendapatkan hasil 6.530.000. Lanjut ke bagian yang B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang di sini tidak usah diisi. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita menginput data kredit pajak luar negeri yang ada di SPT PPh, lalu di lampiran khusus paling bawah itu diklik akan muncul form seperti ini. Nah, karena belum ada, kita buat baru. Untuk nama pemotong kita buat Meksiko. Buat baru nama pemotong baru, kita buat Meksiko, alamat Meksiko. Setelah itu kita tutup, lalu di sini kita pilih. Nah, untuk jenis penghasilannya yaitu karena penghasilannya yaitu PKP. Lalu di sini ada dolar Amerika Serikat. Untuk jumlah netonya yaitu 44.218,44. Untuk tanggalnya tetap saja tanggal 1 Januari 2017. Terus untuk kurs KMK itu kita tulis 13.569. Nah, lalu ini kita buat 13.265,53. Di sini kita buat 150 juta. Nah, setelah diisi kita simpan.
kita tutup. Nah, terlihat di sini sudah terlihat nama dan alamat Meksiko. Lampiran 2 yaitu rincian harga pokok penjualan. Di sini sudah terlihat formnya seperti ini, lalu kita langsung isi saja. Yang pertama, pembelian bahan barang dagang dengan jumlah 398, 570, 25. Setelah itu lanjut untuk gaji upah bonus itu sebesar 2.620.283. Selanjutnya di bawahnya biaya transportasi itu 65 juta. Selanjutnya untuk penyusutan amortisasi 57.666.667 rupiah. Lalu di bawahnya biaya sewa 50 juta. Terus selanjutnya untuk biaya piutang tak tertagih yaitu 45 juta. Lanjut biaya pemasaran 200 juta. Dan di bawahnya yaitu untuk biaya lainnya 359.380.800. Udah. Lanjut di biaya sewanya kita buat 2 miliar untuk yang biaya dari luar usaha. Untuk biaya dari luar usaha kita buat 2.360.354.500. Nah, jika sudah kita bisa simpan. Setelah itu kita tutup. Kita langsung masuk ke lampiran pertama, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Di sini kita langsung masukkan datanya untuk peredaran usaha itu jumlahnya 520.337.5. Lalu selanjutnya untuk penghasilan dari luar usaha itu sebesar 50.632.250. Dan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu jumlahnya 26.120.000. Lalu halaman kedua kita isi yang pertama itu biaya yang dibebankan itu jumlahnya 46 juta. Lalu untuk yang C penggantian atau imbalan itu jumlahnya 25.920. Untuk harta yang dihibahkan itu 15 juta. Maaf, salah. Harta yang dihibahkan itu 15 juta. Lanjut pajak penghasilannya 2 miliar 360 juta 354.500. Selanjutnya ini 6 juta. Dan penyesuaian fiskalnya itu 400 juta. Nah, jika sudah kita
lanjut langsung ke halaman 3, yaitu ini untuk penyusunan fiskalnya yaitu 5 juta. Jika sudah, kita langsung simpan. Oke, setelah disimpan kita tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini sudah terlihat yang pertama pembukuan atau laporan keuangan tidak diaudit. Lalu nama konsultan pajaknya yaitu KPP. Pratama Denpasar Timur. Untuk NPWP-nya seperti di awal. Lalu konsultan pajaknya Wayan Esa Jaya Utafi. Wayan. Lalu NPWP-nya juga sama. Setelah itu di bagian AC itu sudah terisi semua. Lalu bagian CD itu juga yang PPh 25 bulanan tuh kita tulis 285 juta 502 juta rupiah. Setelah itu langsung ke bagian EG itu sudah ada, tidak perlu diisi lagi. Selanjutnya di bagian H itu tuh yang dicentang laporan keuangan, transkrip, daftar penyusutan. Untuk perhitungan kompensasi, daftar fasilitas, dan daftar cabang itu tidak usah. Yang lagi satu kredit pajak luar negeri. Setelah itu jika sudah, kita simpan. Lalu selanjutnya kita langsung ke daftar surat setoran pajak. Di sini kita buat baru. Nah, untuk kode jenis setorannya kita pilih tahun PPh badan. Untuk NTPN-nya itu 0 dan jumlah dibayar itu 1.864.382 1.864.382.312 itu simpan. Jika sudah, kita tutup. Selanjutnya yaitu langkah terakhir dalam pengisian SPT PPh badan, yaitu klik SPT tool, terus ada menu cetakan. Nah, di sini tulis tahun pajaknya yaitu 2017. Nah, ini sudah terlihat. Lalu jika sudah, select all dan cetak. Setelah klik cetak akan muncul tampilannya seperti ini. Ini yaitu hasil cetakan dari pengisian SPT PPh badan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian.
akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada beberapa perkataan saya yang kurang tepat atau kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dadah.